Sejarah memang selalu menyajikan hal-hal yang baru, karena banyak sisi peristiwa yang bisa digali dan fakta-fakta yang ditemukan akan selalu berkembang seiring berkembangnya zaman. Seringkali hal yang telah kita yakini kebenarannya terpatahkan dengan ditemukannya fakta-fakta terbaru yang lebih konkret. Tahukah kamu sisi gelap di balik sosok yang kerap dicap sebagai bapak anti kekerasan dan pelindung kaum lemah? Ya, ia adalah Mahatma Gandhi. Mari kita simak ulasan berikut. Bayangan Mahatma Gandhi, sang bapak bangsa India, seringkali dibalut cahaya kemuliaan perjuangan non-kekerasannya. Namun, di balik cahaya itu, tersimpan bayang-bayang kelam yang tak bisa diabaikan begitu saja. Kisah perjuangannya yang agung, sayangnya, tak selalu sejalan dengan perlakuannya terhadap kaum minoritas, khususnya kaum Dalit, yang selama berabad-abad terpinggirkan. Meskipun Gandhi mengkampanyekan cinta kasih dan persamaan, suaranya untuk kaum Dalit terdengar samar. Ia, yang begitu lantang menentang penindasan Inggris, terlihat ragu untuk mengutuk secara tegas sistem kasta yang menindas kaum Dalit. Bahkan, dalam beberapa tulisannya, ia terkesan merestui posisi kaum Dalit sebagai pelayan masyarakat, sebuah pandangan yang bagi banyak orang terdengar tak pantas dari seorang pemimpin spiritual. Ini bukan sekadar perbedaan pendapat, melainkan sebuah kegagalan moral yang menodai citra kesuciannya. Lebih jauh lagi, bayangan kelam itu juga muncul saat pemisahan India dan Pakistan. Meskipun Gandhi berupaya keras mencegah kekerasan, beberapa sejarawan mencatat adanya insiden-insiden yang menunjukkan keterlibatan, meskipun tidak langsung, dalam kekerasan yang menimpa kaum minoritas Muslim. Ketegangan antar agama yang memuncak saat itu, menghasilkan gelombang pengungsian dan pertumpahan darah yang mengerikan. Dan di tengah kekacauan itu, peran Gandhi, yang seharusnya menjadi penjaga perdamaian, terlihat kabur dan menimbulkan pertanyaan. Kisah Mahatma Gandhi bukanlah dongeng tanpa celah. Ia adalah manusia biasa dengan kelemahan dan kegagalannya. Dengan mengakui sisi kelam ini, kita dapat memahami kompleksitas sejarah dan menghindari idealisasi yang berlebihan terhadap tokoh-tokoh sejarah. Sejarah yang utuh adalah sejarah yang jujur, bahkan dengan kekurangan-kekurangannya. Bayangan Mahatma Gandhi yang dulu begitu suci dan sempurna kini sedikit memudar, tergantikan oleh nuansa abu-abu yang rumit. Bukan sekadar idealisme yang runtuh, melainkan pemahaman yang lebih utuh, yang didapat dari membaca sumber-sumber yang lebih beragam. Buku-buku sekolah hanya menampilkan pidato-pidatonya yang menggetarkan, tapi tak menceritakan sepenuhnya perlakuannya terhadap kaum Dalit. Contohnya, pernyataan Gandhi yang menyebut kaum Dalit harus menerima nasib mereka sebagai pelayan masyarakat, merupakan pukulan telak bagi idealismeku. Kata-kata itu, yang tertulis hitam di atas putih, mengungkap sebuah ketidakkonsistenan yang menyakitkan. Bagaimana bisa seorang pejuang kemerdekaan menerima sistem kasta yang menindas sekelompok manusia sedemikian rupa? Ini bukan sekadar pendapat pribadi, tapi sebuah pernyataan yang menunjukkan batas empati dan keadilan dalam pemikirannya. Kemudian, saat terjadi peristiwa pemisahan India dan Pakistan, bukan hanya angka-angka korban yang mengerikan, tapi juga laporan-laporan tentang kekerasan yang terjadi di berbagai wilayah. Meskipun Gandhi mengadakan puasa dan berupaya menengahi konflik, kegagalannya mencegah kekerasan massal terhadap kaum Muslim menunjukkan batas pengaruh dan efektivitas gerakan non-kekerasannya. Ia berusaha, tapi upaya itu tak selalu cukup untuk menghentikan kekejaman yang terjadi. Jadi, Gandhi bukanlah pahlawan tanpa celah. Ia adalah seorang manusia dengan kekuatan dan kelemahannya. Keberaniannya menentang kekuasaan Inggris tak bisa diragukan, tapi kegagalannya menangani masalah kasta dan melindungi kaum minoritas menunjukkan batas-batas pemikiran dan aksi seorang tokoh yang dianggap sempurna. Namun memahami nuansa abu-abu ini justru membuat kisahnya lebih bermakna dan lebih berharga untuk dipelajari.